Pernah kepikiran nggak sih, kalau ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sebetulnya mengatur dunia kita? Nah, menurut sumber yang akan kita bongkar hari ini, kekuatan itu bukan cuma ada, tapi mereka baru aja menyelesaikan sebuah pengadilan kosmik rahasia yang mengubah segalanya. Jadi siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini bakal menantang cara Anda melihat realitas. Oke, jadi begini alur ceritanya. Kita akan bedah kisah luar biasa ini dalam 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama para pemain tersembunyi di panggung kosmik ini. Terus, kita akan coba pahami senjata mereka, 2 jenis kekuatan yang membentuk dunia. Nah, puncaknya ada di acara utama, pengadilan rohani itu sendiri. Setelah itu, kita akan ungkap putusan akhirnya yang mengejutkan, dan yang paling penting, kita cari tahu apa artinya semua ini buat kita semua. Jadi, kita mulai dari misteri yang paling mendasar. Kalau memang ada entitas yang super kuat, kenapa mereka nggak muncul aja dan mengambil alih dunia secara terang-terangan? Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Dan ini jadi inti dari semuanya. Kalau ada kekuatan ilahi, kenapa mereka milih buat main di belakang layar? Jawabannya ternyata bukan karena mereka nggak peduli. Justru sebaliknya, ini semua demi melindungi kita. Oke, pertama kita kenalan dulu sama para pemain ini. Sumber ini menyebut mereka Nur Muhammad. Ini bukan satu orang, tapi sebuah tim. Nur, yang artinya cahaya, itu merujuk ke Jibril. Sementara Muhammad itu nama gabungan untuk 4 entitas lain. Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Nah, disinilah kuncinya. Roh kita sebagai manusia konon adalah campuran dari keempat Muhammad ini. Itulah yang bikin kita beda dari malaikat yang murni dari Nur. Jadi, kenapa mereka sembunyi? Alasannya digambarkan dengan analogi yang kuat banget nih. Coba bayangin, energi spiritual mereka itu kayak lampu stadion 5.000 watt. Dahsyat banget. Sementara kapasitas kita, manusia, cuma kayak lampu tidur 5 watt. Kalau ketemu langsung, kita bisa terbakar secara spiritual. Jadi kerahasiaan mereka itu sebetulnya adalah bentuk perlindungan. Nah, ini ngegambarin peran mereka dengan pas banget. Mereka tuh nggak mau jadi aktor yang dipuja-puja di atas panggung. Sebaliknya mereka kerja di belakang layar. Ibaratnya mereka itu produser dan penulis skenario yang mengarahkan peradaban, memandu teknologi dan sejarah manusia tanpa jadi objek pemujaan yang justru bisa mengganggu tujuan penciptaan kita. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa mereka bersembunyi. Nah, untuk memahami bagaimana cara mereka bekerja, kita harus lihat 2 jenis kekuatan fundamental yang mereka pakai untuk membentuk dunia kita. Jenis yang pertama ini mungkin yang biasa kita sebut sihir atau kekuatan goib. Sumber ini menyebutnya ilmu kesaktian. Gampangnya, ini tuh kemampuan buat ngecit hukum alam. Kemampuan buat memanipulasi realitas dengan cara-cara yang seharusnya nggak mungkin menurut fisika, kimia, atau biologi. Di sini kita bisa lihat bedanya. Di satu sisi ada ilmu kekuasaan. Ini adalah kekuatan yang bekerja sesuai aturan hukum alam. Contohnya listrik. Siapapun, dimanapun bisa pakai. Nah, di sisi lain ada ilmu kesaktian yang justru melanggar aturan itu. Ini ibaratnya kayak ngehack sistem operasi alam semesta. Kekuatannya mungkin gede, tapi nggak stabil, terbatas, dan seringkali ada harganya. Dan ilmu kesaktian ini ternyata ada 2 sisi. Ilmu putih itu punya aturan main, punya kode etik. Seringkali dibungkus dalam ritual keagamaan sebagai semacam bonus untuk membimbing manusia. Sebaliknya, ilmu hitam itu nggak punya aturan sama sekali. Tujuannya cuma satu, kekuatan maksimal, nggak peduli apapun korbannya. Nah, sekarang kita masuk ke acara utamanya. Inti dari semua pembahasan ini, sebuah peristiwa super besar yang disebut pengadilan rohani. Coba bayangin deh. Ada sebuah pengadilan spiritual yang berlangsung selama hampir 3 dekade. Dan yang diadili itu segalanya. Setiap kejadian, setiap tindakan, dari awal alam semesta diciptakan sampai ke masa depan yang dekat. Ini premis yang, wow, luar biasa banget. Jadi, siapa aja yang ada di ruang sidang kosmik ini? Terdakwanya adalah 4 Muhammad tadi. Mereka yang bertugas mengelola dunia. Dan yang menuntut mereka, yang bikin kaget, adalah rekan mereka sendiri, Jibril. Jadi ini bukan pertarungan antara baik dan jahat ya, tapi lebih kayak evaluasi internal di level tertinggi. Dan tentu saja yang jadi hakimnya adalah Allah. Dan ini lini masanya, berjalan puluhan tahun, dimulai tahun 1989. Menurut sumber ini, momen kuncinya terjadi di tahun 2018. Peristiwa gempa bumi di Palu itu diartikan secara simbolis sebagai ketukan palu hakim terakhir yang menutup sidang utama. Tapi belum selesai sampai di situ. Ada proses banding atau peninjauan kembali selama 5 tahun. Dan itu baru saja selesai di tahun 2023. Jadi, apa hasil dari semua ini?
Putusan pengadilan ini bukan cuma sekedar catatan di buku, tapi jadi pemicu perubahan fundamental dalam tatanan kosmik kita. Nah, inilah hasil terbesarnya, sebuah pergeseran kekuasaan yang fundamental. Kita udah pindah dari zaman kebaikan yang dipimpin oleh keempat Muhammad ke zaman kebenaran yang sekarang dipimpin oleh Jibril. Artinya apa? Fokusnya bergeser. Dari yang tadinya soal niat baik dan toleransi, sekarang standarnya adalah kebenaran yang absolut dan tanpa kompromi. Aturan mainnya udah ganti total di level kosmik. Salah satu hasil penting dari pengadilan ini adalah semua umat manusia sekarang di-ranking. Kita semua diklasifikasikan ke dalam 20 tingkatan. Gampangnya gini, mereka yang ada di tingkat 1-17 masih punya kesempatan buat perbaikan dan bimbingan spiritual di kehidupan ini. Tapi, buat mereka yang ada di tingkat 18-20, kesempatan itu udah tertutup sampai kehidupan selanjutnya. Biar kita paham gimana pergeseran besar ini bisa terjadi, kita perlu lihat persiapan di baliknya. Jadi, selama bertahun-tahun sebelum putusan, Ifrit dan Khidir itu tugasnya menarik kembali semua kekuatan gaib dari dunia. Adam dan Eva mendorong kemajuan teknologi supaya kita nggak lagi bergantung sama sihir. Sementara itu, Jibril menyiapkan tim malaikatnya buat mengambil alih tugas bimbingan di era baru ini. Jadi, semua ini adalah langkah-langkah yang udah direncanakan dengan matang. Oke. Setelah semua pembahasan kosmik yang super besar ini, kita sampai ke pertanyaan paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat saya dan Anda secara pribadi? Intinya ada di angka ini, 20. Menurut kerangka ini, kita semua sekarang ditempatkan di salah satu dari 20 level spiritual. Dan ini yang paling penting, tolak ukurnya bukan seberapa sering kita ibadah atau apa label agama kita. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan personal, pertarungan internal antara roh kita, melawan ego, dan hawa nafsu kita. Dan ini dia nih, kesimpulan yang mungkin paling provokatif dan paling menantang. Poin kuncinya adalah, menurut hasil pengadilan ini, agama yang Anda anut, atau bahkan kalau Anda nggak punya keyakinan sama sekali, ternyata bukan faktor penentu. Yang dinilai itu kualitas internal roh Anda, murni dan sederhana. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau bukan lagi soal ritual atau label keagamaan, maka di zaman kebenaran yang baru ini, apa sebenarnya yang menjadi ukuran sejati dari nilai seorang manusia? Apa yang sesungguhnya paling penting?